Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meika Wulandari, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Blitar, dari SMK Indonesia Putra Kota Blitar. Di sini saya bersama dengan Pak Hari selaku guru dari P5 kelas 11 nih, Pak. Oke, sebelumnya selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini saya mohon waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait tugas saya, yaitu supervisi dalam pembelajaran. Pada tahap kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi. Tujuan dari praobservasi ini adalah untuk pengembangan diri jenengan, kemudian juga untuk mempersiapkan pembelajaran agar berjalan lebih maksimal, dan juga sebagai wadah kita untuk komunikasi atau sharing ilmu terkait dengan pembelajaran di kelas. Kemudian Pak Hari, apakah tujuan pembelajaran yang akan Pak Hari lakukan di kelas 11 Farmasi B? Oke, jadi tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu memahami tentang topik dari kearifan lokal. Oke, jadi tentang topik kearifan lokal ya Pak. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini, apakah pengembangan yang ingin dicapai? Apakah ada pengembangan yang ingin dicapai Pak? Jadi ada dua pengembangan yang ingin dicapai. Yang pertama di sisi pengetahuannya, nanti siswa diharapkan mampu memilih topik dari kearifan lokal yang ada di sekitar kita, di sekitar Blitar. Yang kedua, nanti dari topik itu mampu disusun menjadi sebuah laporan. Jadi hasil akhirnya nanti berupa laporan. Kemudian apa rancangan pembelajaran yang akan Pak Hari gunakan? Oke, jadi untuk pembelajaran kali ini akan menggunakan metode problem based learning. Jadi di dalamnya ada proses diskusi, terus juga ada pembelajaran diferensiasi dengan ada sedikit pembelajaran sosial emosi. Oke. Kemudian nanti untuk pembelajarannya ini kan menggunakan PBL ya, problem based learning. Itu nanti jadi setiap anak dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu ya. Kemudian nanti untuk siswanya yang mengerjakan tugas-tugas per kelompok itu apakah sama atau gimana? Oh, berbeda. Jadi setiap anak itu memiliki tugas yang berbeda atau kasus yang berbeda-beda. Kemudian nanti untuk media pembelajaran yang Pak Hari gunakan di kelas? Jadi nanti kemungkinan saya akan menggunakan video, jadi ada video pembelajaran tentang beberapa topik. Terus juga kita gunakan LCD, nanti juga pembelajaran dari diskusi, ada kasusnya juga. Jadi ada lembar kerja untuk kasusnya. Oke, kemudian Pak Hari, kira-kira kapan Pak Hari akan melakukan pembelajaran ini? Kemungkinan nanti dari Jumat kah atau apa? Oh ya, hari Jumat jam pertama itu di untuk kelas Farmasi B. Hari Jumat tanggal 20. Oke, minggu depan ya Pak? Ya, minggu depan. Oke, nanti saya akan hadir bersama dengan pengajar praktek saya untuk melihat observasi dalam pembelajaran Pak Hari. Kemudian nanti tahap selanjutnya kita akan melakukan wawancara pasca observasi. Jadi nanti setelah jenengan nanti selesai pembelajaran, kita akan sharing sedikit terkait pembelajaran tersebut nih Pak Hari. Kiranya cukup sekian Pak Hari kegiatan praobservasi kita hari ini. Sampai ketemu lagi hari Jumat tanggal 20 Oktober di jam pertama sampai dengan jam ketiga untuk melakukan observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih Pak Hari atas waktunya. Selamat pagi Pak Hari. Hari ini itu masing-masing kelompok itu berarti sudah memiliki topik, ya kan? Topik beserta daftar pertanyaannya. Oke, jadi silakan sekarang itu bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya. Jadi kelompoknya P5, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dulu. Nanti untuk ini penataan. Oke. Terus kelompok 2 makanan kelompok 2 mana? Apa? Oh, kerajinan. Wawancara ini di mana berarti? Di Tanjung Sari. Iya. Kelompok 3 apa? Nanti kita bahas ya. Iya. 4 dinding. 5 rendang sentul berarti. 6 terakhir apa? Soto goyang sini ya. Oke, itu adalah jenis topik yang sudah kalian pilih masing-masing dan masing-masing sudah memiliki gambaran. Sudah punya gambaran. Nanti itu yang mau ditanyakan apa? Sudah. Oke.
Jadi nanti tujuan dari P5 ini, yang pertama kalian hasil akhirnya berupa laporan ya. Jadi kalian diminta untuk membuat sebuah laporan dan sistematikanya itu seperti itu, ada sampul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka dan lampiran ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Untuk contohnya sudah dikirim belum sama begini kemarin? Belum? Oke, jadi nanti saya kirimi ya contoh laporannya. Nah, ini adalah contoh laporan yang nanti kalian susun. Itu dimulai dari sampul dulu nanti buatnya. Nih, jadi nanti judulnya adalah laporan hasil observasi. Yang bawah ini adalah sesuai dengan topik yang kalian ambil masing-masing, gitu ya. Ini sama, laporan observasi khusus untuk memenuhi tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini nama anggota kelompoknya. Terus ini jurusannya disesuaikan ya, kalau kalian farmasi klinis dan komunitas juga disesuaikan. Ada lembar pengesahannya seperti ini. Ini diisikan nama wali kelas dan nama koordinator P5-nya. Ini tetap ya. Ini wali kelasnya Bu Harigatul berarti ya di sini. Oke. Kata pengantarnya ini bisa disesuaikan dengan ini kalian atau tinggal di sini juga boleh. Kata isi. Nah, ini yang harus ada itu ya. Yang harus minimal ada di laporan kalian adalah 1 lembar pengesahan, 2 kata pengantar, 3 daftar isi, yang keempat pendahuluan, di mana pendahuluan itu isinya ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, ada waktu, dan ada pelaksana. Kita mulai satu dulu ya, latar belakang. Jadi latar belakang itu isinya tentang apa? Jadi latar belakang itu isinya adalah apa yang latar belakang kalian mengambil topik tersebut. Ya, misal kalau kalian ngambil kerajinan kendang sentul, apa yang latar belakangi kalian mengambil kendang sentul itu? Kenapa kok itu perlu kalian angkat menjadi sebuah laporan observasi terkait dengan kearifan lokal, gitu ya. Jadi yang mendasari kalian memilih itu. Terus ada tujuan. Jadi tujuannya dengan kalian melakukan observasi terhadap kendang sentul itu misalkan itu apa, gitu ya? Ditulis ya. Misalkan tujuannya adalah untuk mengetahui sejarah kendang sentul, untuk mengetahui cara pembuatan kendang sentul, gitu ya. Misalkan, nah itu ditulis. Nah manfaatnya itu hampir sama dengan tujuan. Berarti kalau tujuannya untuk mengetahui sejarah, berarti manfaatnya adalah agar siswa paham tentang sejarahnya. Misalkan terus yang kedua, agar siswa paham tentang cara pembuatan kendang sentul, gitu ya. Waktu dan tempat itu adalah waktu dan tempat pelaksanaan kalian wawancaranya ya. Terus pelaksananya siapa saja yang melakukan proses wawancara. Terus hasil observasi, ada prosedur pelaksanaan itu diceritakan kapan wawancaranya, dilakukan di mana, siapa narasumbernya, siapa yang mewawancara, gitu ya. Itu dijelaskan dalam bentuk paragraf. Latar belakang tadi juga di dalam bentuk paragraf ya. Minimal 2 sampai 3 paragraf. Nah, kalau deskripsi hasil ini isinya itu adalah sesuai dengan apa topik yang kalian ingin angkat. Jadi misalkan kalian mengangkat, kalau yang dicontoh di sini itu kan wisata edukasi kampung coklat yang ada di sini. Ini yang diangkat adalah pertama profilnya, jadi profil objek wisata edukasi kampung coklat. Yang kedua sejarahnya, yang ketiga produk olahannya, yang keempat fasilitas wisata edukasinya, yang kelima adalah dampak perekonomian masyarakat dengan adanya edukasi kampung coklat. Kalau ini terserah kalian, apa yang ingin kalian angkat dari topik yang sudah kalian pilih itu, ya. Jadi pemilihan topiknya itu kan terserah kalian kan. Kalian sudah diberikan tadi ada beberapa, kan kalian sendiri yang milih. Untuk ininya juga sama, disesuaikan dengan topik yang kalian pilih. Kalau kesimpulan itu adalah rangkuman dari hasil observasi itu. Dirangkum ya, jadi satu. Dibuat intinya apa? Kalau saran itu bisa saran kepada sekolah, bisa saran kepada tempat itu. Mungkin ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana, gitu ya.
Daftar pustaka sama saya ini sudah diajari oleh tadi ya. Ini contohnya ya. Latar belakangnya ini berarti membahas tentang coklat, membahas tentang daerah Kadungangan, membahas tentang awal mula berdirinya kampung coklat. Di latar belakang dituliskan. Nanti saya kirim ke kalian kalau kombinasi ya. Ini contoh tujuannya. Adapun tujuan dari observasi itu pertama meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang kedua meningkatkan wawasan mengenai olahan coklat. Ketiga prosesnya, proses pengolahan. Yang keempat adalah pengetahuan sisa mengenai fasilitas yang terdapat di PT Kampung Coklat. Itu tadi sama dengan deskripsi yang ada 4 itu. Nah, manfaatnya kan sama itu, meningkatkan wawasan pengetahuan mengenai sejarah dunia Kampung Coklat, meningkatkan wawasan mengenai olahan coklat yang di Kampung Coklat, menambah pengetahuan terhadap proses pengolahan, dan yang keempat adalah menambah pengetahuan sisa mengenai fasilitas yang terdapat di Kampung Coklat. Ini ditulis waktu kenal. Jadi nanti ya setelah jam saya itu kalian diberikan waktu untuk observasi ke tempat itu. Tapi harus benar-benar kita fikirkan untuk di pertemuan ini. Pelaksananya ini ditulis sesuai dengan anggota kalian. Nah, kalau hasil observasi itu berarti adalah hasil dari kegiatan observasi. Makanya nanti kalian itu sebelum ke sana, makanya kenapa pada hari ini kalian harus sudah memiliki gambaran. Nanti yang mau kamu tulis di laporan itu apa aja. Dari situ kan muncul sebuah daftar pertanyaan. Jadi misalkan kalau kamu nanti yang bagian pertama adalah profilnya masing-masing, misalkan profil soto Bu Ireng gitu. Berarti daftar pertanyaan yang disiapkan apa? Pertama, kapan Bu Ireng itu mulai berdiri atau mulai berjualan? Siapa yang pertama kali mengawali berjualan? Ya, pertanyaannya kan seperti itu. Mungkin juga pertanyaan ketiga, awal mulanya apakah memang jualan soto atau dulunya pernah jualan yang lain gitu ya. Itu kan juga harus ditanyakan. Jadi makanya sebelum kalian membuat daftar pertanyaan, itu kalian harus punya gambaran terlebih dahulu. Apa yang mau kalian isi di dalam laporannya itu. Subtopiknya apa yang mau kalian angkat. Kalau profil ya berarti pertanyaannya seputar profil. Nanti kalau misalkan pertanyaan apa yang mau diangkat adalah berupa keuangan atau mungkin omsetnya, ya ini ditanya berarti berapa omset perharinya, terus bahan baku yang dipakai, dagingnya itu berapa, nasinya berapa, nanti bisa dimasukkan ke bagian omsetnya, ya. Oke, jadi nanti untuk format penulisan laporan hasil observasi itu ditulis dalam ukuran kertas A4 dengan aturan margin kiri 4 cm, atas, kanan, dan bawah itu 3 cm. Ukurannya menggunakan font Times New Roman 14 itu untuk judul, untuk isi menggunakan Times New Roman 12. Jarak antara baris adalah 1,5 spasi, ya. Untuk tulisan miring itu diberlakukan pada istilah asing dan kutipan wawancara. Jadi nanti ketika kamu melakukan wawancara atau observasi, jangan lupa dilakukan dokumentasi berupa video boleh, foto juga boleh, atau rekaman suara juga boleh. Karena percakapan kalian itu nanti akan didokumentasikan menjadi sebuah ketikan, ya, diketik lagi. Jadi misalkan Mbak Nurul tanya ke kamu mau kemana? Ke makam, ya, ke makam itu nanti bisa ditanyakan siapa narasumbernya, ya. Dan kalau misalkan nanti dikira ke makam itu sudah janjian atau belum kira-kira? Belum kan ya. Jadi kalian harus punya plan B, nanti ketika di sana nggak ada yang mau ditemui atau diwawancari, kemana? Itu harus punya plan yang kedua, ya. Misalkan ke makam Aryo Mita, misalkan kalau ke makam Bunda Rendah, misalkan menemui juru kuncinya, berarti nanti percakapan antara juru kunci dan kamu itu nanti diketik gitu ya, untuk kamu gunakan miring. Penggunaan voter atau catatan kaki menggunakan Times New Roman 10, ya. Catatan kakinya menggunakan Times New Roman 10. Ini nomor urut pada gambar mengikuti urutan bab di mana gambar tersebut berada, misalnya gambar pertama di bab 2, maka gambar tersebut diberi nama gambar 2.1.
gambar kampung coklat misalkan gitu ya, atau gambar soto Bu Ireng gitu. Jadi kalau itu ditaruh di bab 2 maka diberi nama 2.1. 1 itu urutan gambar keberapa yang kamu taruh di halaman itu. Penawaran halaman menggunakan Romawi meliputi lembar pengesahan, kata pengantar dan daftar isi, itu berarti pakai Romawi I2 I3 itu. Penawaran halaman mulai nomor biasa itu berarti mulai bab 1 itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, penomoran diletakkan pada tengah bawah dengan font Times New Roman 10. Nanti kalau sudah jadi itu dijilid menggunakan jilid biasa dengan mika ini, karena kan di depan sudah ada sampulnya. Setiap gambar atau foto wajib diberi keterangan. Jadi ketika nanti di lampiran itu kalian mengumpulkan foto-foto kegiatan kalian, itu juga wajib diberi nama, ya, diberi keterangan maksudnya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan format penulisannya atau isi dari penulisannya masih belum dipahami? Jadi tadi isinya itu kalau laporannya ini ada sampul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2 dan bab 3. Silakan kalau masih mau ada yang mau ditanyakan. Ya. Untuk penomoran gambarnya itu misalnya ya itu ada di bab 2 nanti 2.1. Ya. Kalau di bab 3 3.1. Ya. Betul, ya. Ada lagi? Enggak tahu tanya, bisa dengar pakai yang tanya. Sudah ada? Itu formatnya harus benar-benar sama-sama yang diterapkan di situ, Pak. Maksudnya urutannya atau sistematikanya? Sistematikanya. Oh, sama, harus sama dengan itu. Karena itu termasuk dari bagian penilaian, ya. Jadi sudah diberikan panduan oleh tim P5 bahwasanya untuk penyusunan laporan sudah disesuaikan seperti itu. Kalau isinya itu baru terserah kalian, ya. Isi dari bab 2-nya itu juga terserah kalian. Yang mau diangkat apa aja itu diserahkan kepada masing-masing siswa. Hanya saja untuk formatnya itu diserahkan. Ya, termasuk spasi yang 1,5 tadi, terus ukuran footnote. Kita menggunakan footnote ya, footnote. Kita menggunakan footnote. Jadi nanti misalkan kalau kalian mau, nah di sini ada, nah ini. Jadi misalkan kamu di bahasan-pembahasan itu mau melampirkan hasil wawancaranya untuk memperkuat argumen kalian terhadap apa yang kalian bahas gitu ya, itu diberi footnote seperti ini. Diberi footnote seperti ini. Nah, ya, jadi misalkan ini bagiannya adalah dampak perekonomian masyarakat dengan adanya wisata edukasi Kampung Coklat. Nah, ini kan dia pertama dengan adanya wisata edukasi Kampung Coklat sudah pasti ada dampak yang ditimbulkan. Nah, ini kan untuk memperkuat argumentasi sudah ada dampaknya itu dia menggunakan hasil wawancara. Nah, itu berarti harus disertakan dengan footnote. Penulisan footnote-nya misalkan hasil wawancara ya disesuaikan dengan ini. Ya. Nanti tak kirimkan ke kalian 2 jadi pedoman. Jadi pada pertemuan hari ini nanti setelah jam saya itu kalian akan dipersilakan untuk ke narasumber ya untuk mencari data. Dan hari Jumat ini nanti kan ada ekstra apa enggak sih? Enggak ada. Jadi nanti sampai jam terakhir ya harus benar-benar diselesaikan sehingga pertemuan hari Selasa, kamu ada minimal dari Selasa ya? Ya, itu kalian sudah bisa digunakan untuk menyusun laporan, ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, jadi masing-masing kelompok sekarang itu adalah 1. Kalian harus membuat itu tadi apa yang ingin kalian tulis di pembahasannya, ya. Subtopiknya apa? Kalau yang kamu coklat ini kan yang 4 tadi itu dampak, profil, terus hasil olahan, yang apa lagi? Proses pembuatannya, ini ada fasilitasnya.
Jadi sekarang tugas kalian adalah membuat itu ya, sama membuat daftar pertanyaannya. Karena kamu nanti nggak mungkin ketika ke sana daftar pertanyaannya belum jadi. Jadi daftar pertanyaan itu silakan disesuaikan dengan subtopik yang akan kalian bahas di pembahasan itu. Ya. Jadi nanti ketika menyusun laporan kalian tinggal mengembangkannya menggunakan kata-kata kalian sendiri. Bisa dipahami? Oke, silakan. Mulai disusun nanti dibacakan biar nanti kalau ada teman yang mau menanggapi bisa menanggapi. Oke, silakan. Kalian kok nggak seperti biasanya ya? Jadi pendiam. Kalau Pak Bunga itu dianggap nggak ada biasanya. Jadi kalian nggak usah malu-malu. Lah iya, biasanya ruwis sekarang. Ya, nggak apa-apa. Makanya tapi kamu harus yang mau dibahas apa coba kalau perpustakaan? Satu sejarah, terus berarti itu jadi prosedur ya, masuk ke prosedur. Terus yang ketiga, jadi yang kamu mau tulis di pembahasan itu pertama adalah sejarah atau profil, yang kedua prosedur, terus ketiga ada itu masuk ke prosedur. Tidak bisa itu kamu jadikan subtema sendiri. Kalau prosedur bisa mau ngisi di prosedur inilah fasilitas itu kan isinya ada banyak loh. Nah, jadi prosedur pinjam atau cuma baca, prosedur cara peminjaman itu jadi satu poin. Sejarah itu bisa satu poin, baru 2 poin. Terus yang ketiga misalkan apa? Itu masuk profil, ya kan? Masuk profil kan? Itu cuma 2 itu kok. Oh iya, sama fasilitas 3 itu ya. Jadi kita coba disusun pertanyaan yang dibuat dari informasi yang pasti. Ini kelompok berapa ini? 4. Tadi mau mana? Oke, berarti kira-kira subtopik yang udah gambarannya apa aja? Itu kan jadi sejarah. Oke, semuanya pertama dibahas sejarah. Terus yang kedua konsep. Oke, terus yang ketiga sama macam-macam bisnisnya, terus sama mereka itu ekspornya itu kemana aja? itu berarti masuk ke yang di semua omset orang ekspor impor yang jenis-jenis itu berarti jenis kesalahan nanti kalau cuma disebutkan jenisnya cuma ada 3 ini sama itu cuma itu 3 orang. Kalau cara produksi oh iya itu berarti perawatan itu dimasukkan di situ juga ya itu bisa ada juga. Tapi sudah kira-kira sudah menghubungi atau sudah janjian? Banyak jam? Ya. Di bidang sejarah kita nama pendirinya, pemilik, sejarah, nama pendiri, pemilik kan bisa masuk ke profil, ya kan? Sudah masuk ke itu bisa dimasukkan ke bab sendiri. Itu kan sudah jadian. Iya kan mesti ada. Tapi mau nggak itu? Atau kalian belum surat? Mumpung belum, kalau misalnya kamu itu surat pengantar, boleh. Dokumen tersebut. Nanti laporannya kan kalian laporan dalam bentuk slide PowerPoint, loh. Jadi kalian presentasinya kan dalam bentuk slide PowerPoint. Video yang buat
Ya, jadi tugas akhirnya belum apa itu. Tapi kalau kalian mau video berapa ya nggak apa-apa. Nanti kan tetap harganya yang penting satu referensi. Gas. Mau berapa tadi? Mau ngambil apa tadi? Enggak. Jadi berarti kira-kira yang mau dibahas apa? Oke, jadi sejarah profil gitu ya. Terus apa lagi? Omset. Oke, terus apa lagi? Masuk omset itu. Oke, itu apa masalah? Oh iya, cara pembuatan undang bisa jadi tidak betul berarti ini. Oh, iya. Nanti ada juga kelas yang lain kan? Bisa bagaimana? Terus apa lagi? Udah 3 itu. Ya, sudah dari sini yang dulu kira-kira apa lagi selain itu? Tapi bisa ya Pak kalau kenapa kok memilih saja sendiri? Bisa. Ini kan nanti masukkan ke profil itu. Mungkin karena mungkin bisa kita cerita awal mulanya itu dulu susah jual dagingannya misalnya tapi kan udah laku akhirnya jual aja kan masuk profil sejarah. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 tadi ngambil apa? Maunya nyari penangkaran. Terus yang dibahas apa berarti? Ini berarti yang berarti yang mau dibahas apa aja? Sejarah dan penangkaran. Oke. Penangkaran, terus ada kedua lagi. Ya, sejarah sudah. Kamu mau jadikan sama sejarahnya sama jadi satu itu nanti jangan sejarahnya berdirinya ini kan sapinya yang bikin problem. Oh iya cara pasannya. Kira-kira ada nggak yang mau ditemuin di sana? Misal nanti sampai sana terus nggak ada kan menyampaikan bil itu kan orang ya misalnya di mana ada kalau misalkan angkot nasi angkot mana itu? Kalau ini Mbak Zulfa ini mau ngambil tadi kesulitan jadi yang kira-kira mau dibahas di laporannya apa sejarah sejarah sama profilnya tapi mau enggak itu pas Om Irwo jualan nggak mau Itu mau upload janji soalnya. misal nanti Om Irwo kan nyampe bil Tapi lah saya nggak bisa kasih nama sini sakit di berarti nanti dalam mas yang lain yang ada yang ekspres juga berarti kan sama makanan juga jadi pertama sejarah kedua apa yang dibahas dulu orangnya siapa yang terima menunya apa saja dimaksud jadi masuk profil langsung cara pembuatannya namanya soto bugil jualan lapo oh bisa dimasukkan sendiri nanti jadi bahan-bahannya cara pengolahan itu bisa dimasukkan subtopik sendiri jadi poin sendiri terus kalau bisa ditambahkan ya kearifan lokal itu kira-kira bagaimana cara melestarikannya bisa ditambahkan di laporannya ya. Makanya kalau ada dampaknya itu kalau bisa sudah ya, dampak bagi masyarakat atau mungkin itu ya bisa kalau tadi profil sama cara pembuatan apa lagi yang mau dimasukkan itu masuk cara pembuatan yang bahan baku yang ini diolah ini sama karena saya bisa
Jadi yang kamu tulis di laporan itu, jadi yang kamu tulis di laporan itu bukan hanya yang kamu dapatkan dari proses wawancara itu ya. Jadi kamu lihat dari contohnya daging, kamu bisa sebenarnya tulis punya daging ini. Itu kan hanya menguatkan ya. Jadi tujuannya suatu observasi itu menguatkan apa yang kamu yakini. Profil sama sejarah. Sama aja. Itu menjadi sejarah dan dikenakan. Kalau profil kamu bisa apa? Masalah bisa bertempat dari sahabat. Jadi kamu ini mau ambil apa? Ayo. Ayo, berarti harus cari plannya juga. Jadi itu memang nyatanya yang harus baca bagus juga ya. Apa akhirnya ya coba dipikirkan. Apa ya? Jadi kasih yang profil dulu. Ya, makanya di profil. Kan di Apa bisa berbareng nggak Kak? kalau sambal kecil boleh. Soalnya kalau pada sambal itu kan di luar nggak ada, namanya kan berbeda. Tapi dalamnya juga sama nggak sambal di pondok sambal sama sambal di kayak Beda Pak rasanya. bahan bakunya kan sama kok. Tapi rasanya beda. Kalau Pak. sambal kecil itu masih boleh. Orang sambal kecil misalkan itu dari apa? Tapi dia mesti ada bedanya. Ini kan ada bedanya juga. Enggak. Kalau pondok sambal ada bedanya. Jadi kalau sambal di ada bedanya. Kalau sambal kecil itu malah kalau rapor nggak usah sambal kecil juga kecilnya itu aja kan bisa toh. Ya. Kearifan lokal juga harus terkenal ya. Dan nggak harus makanan juga Indonesia kayak kearifan lokal. Jangan bahas apa gitu loh. Ya sama-sama makanan saja, makan. Dijawab kan, ini begitu toh kamu mau jadi komposisi itu kan masuk ke bagian apa gitu toh. Ya, tapi misalkan jadi apa? Yang masuk profil Nanti kan waktu wawancara mesti ada apa jadi eksplorasi dari jawab apa. Jadi kan bisa sendiri. Oh, mungkin ada hal lain kita nggak tahu dari sini bisa ditanyakan. terus ke pas ini pas dapat kolaborasi tahu ditentukan Nggak ada ketentuannya, tapi laporan itu dalam ya. Kirim ke keluarnya ya, namanya apa? Ini laporannya bisa dijadikan contoh atau mungkin kalian cari dari internet juga bisa ya. Jadi sumber belajarnya, contoh laporannya harus dari ini terkait isinya. Tapi kalau sistematikanya silakan contoh yang ini gitu ya. Tapi isinya kalian bisa cari dari yang lain. Ditulis ya, kalian tulis poin yang kalian mau cari atau masukkan di laporan itu apa. Terus daftar pertanyaannya juga apa ya, silakan ditulis. Nanti di presentasinya biar kita ada masukan dari kelompok yang lain sama. Offset misalkan kamu mau jadikan sendiri nggak apa-apa. Ya. Jadi gini ya, kalian tulisnya itu
Sedih ya kamu ya? Iya. Kenapa? Kok kamu sedih? Gimana ya Mbak ya? Dulu tenang sama Sanggir Mbak Dina mau cerita dulu. Kenapa? Ada masalah Ada masalah ya, di rumah. di organisasi. Oh di organisasi. Kamu tuh organisasi apa? Ini mau ada acara di Natal sini. Iya. Akhirnya kamu terbebani atau ada sedikit masalah? Ada perawatannya dan omsetnya. Untuk profilnya sendiri itu kami akan mencantumkan beberapa tempatnya itu dan apa, HTM-nya berapa, lalu fasilitas yang dapat itu apa saja, dan dampak agrowisata tersebut bagi lingkungan masyarakat itu apa. Lalu untuk profilnya sendiri itu kami juga akan mencantumkan latar belakang berdirinya agrowisata Beringin, siapa nama pendiri agrowisata Beringin. Tidak lupa kami juga akan menanyakan nama narasumber yang akan kami tanya. Lalu juga ada kapan berdirinya wisata agrowisata Beringin. Untuk omsetnya itu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mega Wulandari dari SMK Indonesia Putra, calon guru putra angkatan 8 dari Kota Blitar. Di sini saya bersama dengan Pak Ali selaku pengajar IP5. Untuk temanya adalah kearifan lokal. Sebelumnya selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Bu Mei. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Pak Heri terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah kita lakukan tadi, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung tadi? Nanti aku senang dulu, mungkin karena ada ibu di sini, jadi anak-anak yang biasanya terlalu banyak bicara sendiri itu sekarang jadi lebih baik gitu ya. Ya, jadi lebih terkontrol mungkin karena malu kalau ada yang lain. Jadi kemungkinan kan nggak ngajar informasi gitu ya. Jadi untuk proses pembelajarannya yang sudah berlangsung tadi sudah berjalan dengan baik ya. Mungkin di sini Pak Heri bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang ingin Bapak lakukan, pengetahuan atau keterampilan. Nah, jadi karena tadi itu tujuan pembelajaran itu adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyusun laporan dan juga menentukan topik. Jadi pertama nanti berarti yang dikembangkan adalah pengetahuan, cara orang yang baik, cara menulis topik yang baik, juga keterampilannya nanti dia akan dipraktekkan ketika waktu membuat laporan. Untuk keterampilannya jadi tentang pembuatan laporan dan observasinya ya. Ya, observasi. Kemudian area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Sejauh mana pengembangan yang sudah Bapak lakukan tadi, apakah sudah berhasil atau belum kira-kira? Oh iya, saya sudah berhasil ya untuk pengetahuannya karena tadi dari hasil presentasi anak-anak sudah bisa menyebutkan topiknya apa, terus daftar pertanyaannya untuk membuat topik itu. Jelas semuanya ya. Kemudian yang masih apakah ada kekurangan dalam presentasinya anak-anak tadi, dalam presentasi kelompok atau dalam proses diskusi, apakah ada kekurangannya? Jadi kalau proses diskusi menurut saya ada. Jadi seharusnya kan anak-anak ketika temannya presentasi itu ada yang memberikan tanggapan, baik masukan atau pertanyaan. Tapi cenderung biasanya anak-anak itu diam, tadi diam karena nggak punya pertanyaan atau diam karena nggak ngerti apa yang dipresentasikan oleh temannya, kan tidak memperhatikan. Jadi menurut saya proses presentasinya kurang bisa. Jadi masih ada anak yang pasif Pasif, ya. dalam pembelajaran diskusi kelompok. Kemudian yang Bapak libatkan dalam proses diskusi kelompok tadi kan ada beberapa kelompok, ada 5 itu. Ada 6. Itu biasanya dalam satu kelompok itu ada tidak masalahnya Pak. Contohnya hanya ada 1 sampai 2 anak dalam satu
Jadi sebetulnya kenapa kok kelas ini dibagi menjadi 6 itu salah satunya untuk meminimalisir hal tersebut Bu. Jadi kalau biasanya anggota kelompoknya banyak itu nanti yang bekerja cuma 1 dari jabatan. Makanya dibuat maksimal 4 siswa. Jadi ada 3 sampai 4 siswa di kelas ini. Jadi biar semuanya bekerja. Jadi kalau di dalam kelas ini nggak ada Bu yang cuma bekerja 1 atau 2. Jadi semuanya sudah bekerja karena memang dipaskan orangnya sedikit itu tadi. Jadi meminimalisirkan biar semuanya aktif ya. Ya. Kemudian kedepannya dalam proses pembelajaran akan menyesuaikan dengan apa Pak? Apakah proses pembelajaran itu P5 seterusnya itu kelompoknya tetap ini atau ini? Oh iya, jadi kalau kelompok yang dulu ini kan disesuaikan dengan hasil pretesnya. Jadi ada yang low, high, sama middle. Jadi satu kelompok lengkap isinya ada low, high, dan middle. Mungkin kalau kedepannya, misalkan P5 di semester 2 akan diganti Bu, tapi tetap mungkin dengan komposisi yang seperti itu. Jadi tidak hanya yang pintar-pintar aja satu kelompok, tapi bisa diganti seperti itu. Ini kita lakukan dengan pembagian yang lain, misalkan sesuai dengan minat atau bakat seperti itu. Jadi untuk pembagian kelompok ini dibagi menjadi 3 ya, ada yang low, middle, sama high. Dan jadi dalam setiap kelompok itu pasti ada anak yang Tiga-tiga ini. Mudah-mudahan nanti yang Bapak rencanakan ke depannya untuk menambahkan minat dan bakatnya untuk kelas ini berjalan dengan langsung ya Pak. Saya tunggu lagi ceritanya apakah yang Bapak rencanakan ini tadi sudah direalisasikan ya. Kemudian apa ada yang membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen tersebut. Jadi proses realisasi ini seandainya Bapak lupa itu kira-kira siapa yang bisa mengingatkan? Jadi karena kan PIM itu ada koordinatornya, ada kelompoknya, jadi kelompok gurunya. Jadi sehingga nanti pasti akan diingatkan oleh kelompok guru yang lainnya. Yang Tidak sebenarnya satu pengajar P5 itu. kalau kelas 11 P5 itu ada 7 guru. Nah, ada 7 guru dengan 1 koordinator. Jadi nanti yang kira-kira mampu untuk mengingatkan Bapak untuk